Saudara, saya ajak kita semua mengangkat tangan. Dan mari kita taruh iman. Kita meletakkan tangan kita di atas Indonesia. Kita akan berdoa buat bangsa kita. Kita akan berdoa buat pemerintahan bangsa kita. Kita percaya Allah mengasihi Indonesia. Amin saudara. 80 tahun kemerdekaan semuanya karena seizin Tuhan. Mari kita lepaskan berkat buat bangsa kita. Tuhan, sore malam ini kami datang, kami mengangkat tangan kami. Kami mau melihat Indonesia Tuhan, ada di dalam genggaman tangan-Mu. Kami boleh melihat Tuhan Indonesia Tuhan, ada di dalam hati-Mu Tuhan, ada di tangan-Mu Tuhan. Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang besar atas bangsa kami Tuhan. Kami melepaskan berkat kesatuan atas bangsa Indonesia di tengah keberagaman budaya yang ada. Kami percaya kasih-Mu mengikat dengan kesatuan yang tidak pernah bisa dipatahkan oleh apapun Tuhan. Usaha manusia tidak akan bisa memecah belah bangsa kami. Karena bangsa kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami melepaskan berkat buat setiap pelosok daerah Tuhan. Kami percaya kasih-Mu ada buat mereka. Buat pemerintahan bangsa ini. Mulai dari pemerintahan pusat. Bapak Presiden Prabowo kami berdoa. Bapak Gibran kami berdoa memberkati mereka dengan hati yang semakin takut akan Tuhan. Mereka memimpin bangsa ini dalam roh yang takut akan Tuhan. Penyertaan-Mu atas setiap keputusan Tuhan yang diambil. Semuanya untuk kebaikan bangsa kami. Semuanya untuk kedaulatan rakyat boleh ditegakkan Tuhan. Kami melepaskan berkat buat seluruh pemerintahan mulai pusat sampai daerah. Sampai yang terkecil sekalipun Tuhan. Semuanya ada dalam kasih-Mu. Biar kesatuan-Mu Tuhan. Kesatuan hati boleh ada dalam pemerintahan bangsa kami. Aparat yang berjaga-jaga untuk keamanan kami berdoa. Tuhan Yesus Engkau yang menolong, memberi mereka kekuatan, penyertaan, berkati keluarga mereka Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia ada di hati-Mu. Engkau mengasihi bangsa kami. Biar kami pun sebagai warga negara Indonesia, kami juga mengambil bagian kami dan kami melakukan yang terbaik buat bangsa ini. Kami melepaskan berkat damai sejahtera, berkat ketertiban. Tuhan kami percaya ada buat bangsa kami. Beberapa kota bergejolak, tapi kami percaya semuanya dalam kendali-Mu Tuhan. Semuanya dalam penyertaan-Mu, campur tangan-Mu nyata buat pemerintahan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami melepaskan berkat buat bangsa kami. Sebentar firman-Mu disampaikan. Oh Tuhan Allah yang berbicara buat setiap kami. Kami buka hati kami. Tuhan, biar kami menerima isi hati-Mu. Hamba-Mu penuh keterbatasan. Tapi Tuhan biar mulut, lidah, bibir hamba-Mu, hati, pikiran, Tuhan Kau ambil alih. Supaya apa yang kami dengar malam ini, semuanya dari Engkau Tuhan. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan buat Engkau. Semua yang siap dengar firman Tuhan, mari kita bersama katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Saudara, hari ini spesial. Kita tepat ya tanggal 17 Agustus dan kita merayakan kemerdekaan bangsa kita. 80 tahun Indonesia sudah merdeka saudara. Dan izinkan saya hari ini saya mau berbagi saudara tentang the true freedom. Ya, kebebasan atau kemerdekaan yang sejati. Ya, kebanyakan kita berpikir bahwa merdeka berarti sudah bebas. Dan bebas di situ diartikan sebagai kebebasan yang kita bisa melakukan apa saja. Ya. Dan waktu saya mencari beberapa literatur saudara bahasa, itu memang menyatakan bahwa kemerdekaan itu artinya bebas. Kebebasan dari penjajahan negara lain. Ya kan? Dan bangsa kita sudah bebas dari penjajahan itu sejak 1945, yaitu 80 tahun yang lalu. Bangsa kita sudah bebas dari penjajahan itu. Saudara, dan waktu saya selidiki lebih dalam kata kebebasan itu saudara. Ternyata kebebasan itu berarti, ya ini saya menelisik sedikit saudara dari sebuah dictionary. Kata freedom itu artinya the condition or right or of being able to or allowed to do, say, think, etc. Whatever you want to without being controlled and limited. Artinya bahwa saudara kondisi atau hak atau kebebasan itu adalah kondisi atau hak untuk dapat atau diizinkan melakukan, mengatakan, berpikir dan sebagainya. Apapun yang Anda inginkan tanpa dikendalikan atau dibatasi. Saudara, ini kamus yang menuliskan itu. Pengertiannya bahwa waktu kita sudah merdeka, kita bisa bebas melakukan apapun tanpa dikendalikan, tanpa dikontrol. Begitu ya.
Tetapi saudara, apakah artinya kemerdekaan dalam kekristenan? Apakah itu betul bahwa kemerdekaan artinya kita bebas melakukan segala sesuatu tanpa dikontrol atau tanpa dibatasi? Saudara, mari kita akan memaknai bersama-sama, ya, memaknai bersama-sama tentang arti kemerdekaan. Saya tertarik saudara untuk membahas kemerdekaan atau freedom atau the true freedom ini berangkat dari satu ayat yang ditulis oleh Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat 12. Di sana dikatakan begini, segala sesuatu halal bagiku. Tuh kan, bener kan? Boleh Pak, segala sesuatu boleh, itu kan, halal bagiku. Tetapi bukan semuanya, apa? Apa saudara? Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Amin. Lalu diulang lagi, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku apa? Diperhamba oleh suatu apapun. Nah saudara, mari kita coba memaknai the true freedom atau kemerdekaan yang sejati. Itu dengan sebuah pengertian yang berangkat dari ayat ini saudara. Ayat ini berkata, Paulus seolah-olah berkata bahwa bebas melakukan segala sesuatu halal. Kita sudah ditebus, kita sudah dimenangkan, kita sudah meroleh kemenangan itu dalam Kristus. Kita halal. Cuman begini, Paulus memberikan dua koridor utama yang kita perlu perhatikan waktu kita hidup sebagai orang merdeka. Amin, saudara. Dua hal itu adalah begini, apakah itu berguna? Dan yang kedua, apakah kita sedang diperhamba oleh sesuatu apapun, saudara. Nah ini yang kita coba mau selidiki dalam hati kita. Apakah kita juga menjalankan kehidupan kita itu punya atau berjalan dalam kemerdekaan, berjalan dalam freedom yang sejati itu. Mari kita menelisik, saudara. Ya kan? Kita kalau melihat bangsa kita sendiri sudah 80 tahun kemerdekaan, saudara. Pertanyaannya adalah, apakah kita bebas melakukan segala sesuatu di bangsa kita? Saya percaya kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berguna bagi bangsa kita, ya kan? Kita melakukan sesuatu yang nggak membangun bangsa kita, nggak baik buat bangsa kita. Saya percaya kita juga dalam tanda kutip, kita juga akan ditentang, ya. Kita juga akan didatangi polisi dan sebagainya. Saudara bayangkan, ya kan? Kalau kita melakukan sesuatu yang nggak berguna, sesuatu yang nggak membangun bangsa kita, sesuatu yang membuat kita diperhamba sama kemalasan misalnya. Dan kita mulai berpikir, wah bangsa ini mestinya menjaga kehidupan saya, bangsa ini mestinya melakukan. Dan saudara jangan lupa bahwa negara kita melawan yang namanya KKN itu sampai hari ini, saudara kan. Kolusi, korupsi, nepotisme, bahkan juga serangan-serangan terhadap generasi muda. Ya kan, bagaimana berperang menghadapi rokok, narkoba, menghadapi saudara, hal-hal yang membuat bangsa kita nggak bertumbuh lebih baik. Saya percaya begini, bangsa kita pun nggak akan dibangun dengan kehidupan yang nggak berguna dan kehidupan yang terus diperhamba oleh hal-hal yang membuat bangsa kita hancur. Sampai sini setuju dengan saya, katakan amin. Amin. Karena itu saudara, mari kita akan memaknai the true freedom ini, ya kan? Sebagai warga negara yang baik kita pun perlu melakukan segala sesuatu yang berguna buat bangsa kita, ya kan? Jangan bikin macam-macam, jangan bikin status aneh-aneh yang itu mencela bangsa kita, yang itu memecah belah, ya kan? Memprovokasi, mengintimidasi dan sebagainya. Saudara, kita harus menjaga itu, ya kan? Dan kalau ini ditarik dalam kehidupan kekristenan, saudara, kemerdekaan yang sejati adalah mari kita belajar seperti yang Paulus sampaikan. Tarik. Apakah yang kita lakukan adalah hal yang berguna bagi pertumbuhan kerohanian kita. Apakah yang kita putuskan, apakah yang langkah yang kita ambil dalam kehidupan, apakah apa yang keluar dari mulut kita, itu sesuatu yang berguna bagi pertumbuhan sekitar kita. Coba kita renungkan sebentar. Lalu saudara, coba ditarik apakah kita ini sedang diperhamba oleh sesuatu hal yang justru menjauhkan kita dari Tuhan. Itu yang perlu kita renungkan saudara. Karena jangan sampai ya, Paulus sendiri saudara dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 19 sampai 23, dia menyatakan bahwa dirinya itu yang terpenting adalah dia mau membangun kehidupan sekitarnya. Bagaimana sekitarnya bisa dimenangkan
mengenal Injil melalui kehidupannya. Dia menyatakan komitmennya, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Jadi bukan diperhamba, tapi dia memutuskan, dia mengambil sebuah pilihan, dia menjadi hamba untuk semua orang. Tujuannya jelas, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Amin. Dilanjutkan di situ, aku melakukan semuanya itu karena apa? Injil. Supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Saudara, Paulus mengambil langkah dalam kehidupannya. Aku memutuskan untuk aku jadi hamba untuk semua orang. Tujuannya jelas, supaya sekitarku dimenangkan. Supaya sekitarku bertumbuh. Bahkan dia memutuskan dia nggak diperhamba oleh apapun kecuali satu. Hanya Injil yang menuntun kehidupannya. Hanya kepentingan kerajaan Allah yang dinyatakan melalui kehidupannya. Sampai sini bisa ikuti saya katakan amin, saudara. Amin. Ini yang perlu kita lakukan, ini yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita, saudara. Supaya kita benar-benar menghidupi yang namanya the true freedom itu. Kita pun dalam kekristenan, kita hidup dalam the true freedom. Kita menjalani kemerdekaan yang sejati sebagai orang-orang Kristen. Di sini orang Kristen katakan amin. Haleluya, saudara ya. Oke, saudara ada dua hal yang akan kita belajar bersama-sama untuk kita belajar bagaimana hidup kita mau berguna, bagaimana kita hidup tidak diperhamba oleh hal-hal yang membuat kita semakin buruk, semakin jauh dari Tuhan. Ada dua hal yang kita mau belajar. Yang pertama saudara, poin saya yang pertama adalah bahwa freedom, the true freedom is not the absence of control atau kendali. Jadi freedom, kemerdekaan itu bukan ketidakadaan kontrol atau kendali dalam hidup kita. Justru orang yang hidup dalam freedom, itu dia itu hidup bisa mengendalikan, pegang kendali dalam kehidupannya, saudara. Merdeka bukan berarti hidup tanpa kendali sama sekali, enggak. Justru kalau sembarangan hidupnya, saudara, dia akan semakin mengalami kehidupan yang terikat, terkekang. Semakin sembarangan dia ngawur, saudara, semakin sembarangan kita menjalani kehidupan kita. Kita akan semakin dikontrol oleh ketakutan kita. Kita akan semakin dikontrol oleh kekhawatiran kehidupan kita. Kalau hidup kita tanpa kendali, kita akan hidup dalam kehidupan yang lepas kendali. Ya kan? Hidup kita jadi lepas kendali, saudara. Ya kan? Pada awal kehidupan kita pun, saudara, saya coba. Segala sesuatu yang tidak kita kendalikan, itu akan mengendalikan kehidupan kita. Amin. Segala sesuatu yang tidak kita kendalikan, itu akan justru mengendalikan kehidupan kita, saudara. Pada waktu kita masih bayi, saudara, ya, waktu kita masih bayi itu kita kesulitan sekali mengontrol kehidupan kita. Ini contoh kalau kita orang yang tidak mengendalikan hidupnya. Waktu orang masih bayi, ya tadi Calvin kita berdoa ya, waktu masih bayi, maaf, mengontrol mau buang air aja nggak bisa. Iya kan? Ngontrol itu nggak bisa, sudah. Ya keluar-keluar aja, betul kan? Mama papanya yang mengontrol dengan apa? Dibantu pampers, betul ya? Ica sama Irfan pakai pampers ya, Calvin ya. Nah, anak kecil sudah. Coba bayangkan kalau sudah seusia kita, seusia saya masih harus pakai pampers. Saudara, karena saya nggak bisa mengendalikan, itu sesuatu hal yang, aduh gimana saudara ya? Ya itu. Ya, tetapi memang seiring berjalannya waktu, saudara, kita mengalami kehidupan yang terus mungkin kita mulai bisa mengendalikan diri kita. Setuju ya? Karena itu sebenarnya begini, kalau saudara kita kehilangan lepas kendali, saudara, kita nggak mengendalikan kehidupan kita nggak mengendalikan hati kita, pikiran kita nggak kita kendalikan. Maka sebenarnya begini, hidup kita akan dikendalikan oleh sesuatu itu dan membuat kita tambah nggak karu-karuan dalam hidup kita. Contoh, kalau kita nggak bisa mengendalikan keuangan kita, maka kita akan dikendalikan dengan hutang yang begitu banyak. Ya Pak ya. Kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi kita, saudara. Ya kan? Maka hidup kita akan semakin dalam tanda kutip ditakuti banyak orang. Medeni Bapak Ibu, anak-anak kita akan takut sama kita. Kalau kita terus mengizinkan itu, kita nggak kendalikan hidup kita. Padahal seharusnya seiring berjalannya waktu, sudah seperti anak kecil tadi,
Seiring berjalannya waktu, pada bertumbuh, saudara semakin bisa mengendalikan diri seharusnya. Amin. Iya kan? Semakin bisa mengendalikan diri. Kalau kita nggak bisa mengendalikan cara kita makan, mau bayangkan saudara. Maka kita akan berpikir, wah hidup ini pokoknya untuk makan, semuanya dimakan. Nggak peduli itu sehat, nggak peduli itu baik atau enggak buat kita, sudah makan semuanya dimakan. Maka hidup kita akan dikendalikan, nafsu makan kita. Saya mau berbagi sedikit saudara, saya dulu sempat dikendalikan dengan yang namanya makanan, yaitu kopi. Saya dulu kalau lagi kerja, aduh buntu dan macam-macam, wah butuh kopi ini. Apalagi kopi itu didukung dengan kepanjangannya kopi, sudah tahu? Ketika otak perlu inspirasi. Nah jadinya kepatoknya di situ, wah kalau sudah buntu, waduh mentok butuh kopi ini, butuh kopi ini. Nah akhirnya kadang-kadang hidup saya tergantung di situ. Kalau nggak minum kopi, istri saya ini paling tahu. Nggak minum kopi pusing saya. Duh kok seolah-olah begini, seolah-olah saya waktu menyadari itu sudah madek. Ya enggak bunyi madek dalam hati saya. Tapi sudah saya menyadari, loh kok hidup saya akhirnya dikendalikan sama kopi ya. Kok kalau saya nggak kopi itu seolah-olah saya nggak bisa kerja. Kok seolah-olah nggak ada kopi itu saya nggak bisa. Itu yang saya lakukan. Padahal yang saya tahu begini, tubuh kita ini hanya butuh dibiasakan. Betul apa betul? Saya dulu nggak biasa bangun pagi, saudara. Bangun pagi itu paling pagi itu sudah siang. Saudara. Paling pagi bangun sudah siang. Tapi tubuh ini saudara hanya butuh dibiasakan. Untuk apa? Wah udah biasa bangun pagi. Ya kan? Saya mulai melatih diri saya waktu awal-awal saya nyetop kopi saudara. Saya kayak orang sakau. Saya kayak orang yang sudah pusing, cenut-cenut, pening belakang, pening depan, saudara. Terus agak ngeleyang gini diajak ngomong rodo gak nyambung, saudara. Saya ngalami masa-masa itu. Waktu saya mau lepas dari yang namanya kopi. Tapi saya mengambil pilihan untuk saya nggak mau dikontrol sama yang namanya makanan. Yang mengontrol hidup saya adalah saya mau menguasainya. Amin saudara. Ingat saudara. Jadi itu perlu kita kendalikan. Ya kan? Kalau kita nggak bisa mengendalikan perasaan kita, lah itu dia. Akhirnya muncullah yang namanya baper. Tambah, enggak karu-karuan. Kalau kita dikuasai sama baper, sudah terbawa perasaan. Tambah susah diajak ngomong. Tambah kalau ngomong selalu muncul dan sebagainya. Kita muncul pahit dan sebagainya. Saudara baper itu ya. Dan kadang saudara orang nggak sadar ya. Orang nggak sadar bahwa hidupnya itu dikendalikan oleh hal-hal yang semakin membuat dia tidak mengalami freedom. Tidak mengalami kemerdekaan. Ya. Dan saya sebut itu sebagai Baal pribadinya sendiri. Ya kan? Ada orang yang dia itu orangnya haus pujian. Ya, beberapa kali kita sering dengar Pak Daniel pernah kasih contoh. Ada orang yang haus pujian. Sehingga kalau dia nggak dipuji, dia nggak dikasih pujian begitu. Wah kayaknya ngerasa ada yang kurang ini. Sampai dia harus cari-cari pujian gitu. Tadi apa aku gitu kan. Tadi apa? Nanya ke orang supaya orang memuji dia. Kalau nggak ada yang muji pun dia mungkin ngaca, dia muji dirinya sendiri. Gitu. Ada orang yang seperti itu, sehingga kalau dia tidak dapat itu, ada seolah-olah itu, waduh kehilangan damai sejahtera. Ada orang yang gaya hidupnya itu jadi sesuatu hal yang, wah aku kalau tidak makan di tempat yang mahal, nggak makan di tempat yang instagramable, aku ndak foto makananku, ndak upload di medsos, kayaknya makananku nggak maknyus gitu kalau makan. Padahal maknyus itu esnya Bu Lip. Maknyus. Saudara kayaknya kita makan tuh kayak ada yang kurang gitu loh. Sehingga waktu kita, waduh aku makan di daerah gini, itu saudara sadar nggak? Kita nggak bisa menikmati kemerdekaan itu. Kita itu seolah-olah kayak ada yang ngerasa yang kurang, ada damai sejahtera yang nggak kita bisa nikmati, saudara. Makanya kadang orang nggak sadar ada hal-hal dalam hidupnya yang itu akhirnya justru membuat dia nggak bisa mengalami kemerdekaan itu, saudara. Nama baik, wah harus menjaga semuanya baik. Akhirnya saudara dia membangun kehidupan yang penuh dengan kepura-puraan.
Kita ingat bagaimana Tuhan menegur orang Farisi. Kamu tuh kayak kuburan. Luarnya putih, bagus. Dalamnya busuk. Saudara hati-hati. Ada juga pemikiran sendiri. Ini hati-hati saudara. Wah menurutku itu pokoknya begini. Wah apalagi kalau sudah pakai ilmu pokoknya. 1 tambah 1 itu 6 Pak. Enggak bisa. 2 Pak. Enggak bisa. Pokoknya saya maunya 1 tambah 1 itu 6. Ini bahaya saudara ya. Buat saya kalau yang namanya pelayanan berhasil itu harus begini-begini. Sehingga ketika dia tidak mengalami itu dia mulai merasa gagal sendiri. Karena pemikirannya sendiri yang terus-menerus dipegang saudara. Pemikirannya sendiri saudara yang terus-menerus buat dia itu yang paling benar. Ya kan? Pemikiran tentang tempat kerja. Wah tempat kerja itu harusnya begini. Orang lain harusnya ngerti dong saya ini begini, begini, begini. Pemikiran tentang komunitas, pemikiran tentang pemimpin. Wah mestinya sebagai pemimpin harus begini. Kalau ketemu dengan pemimpin yang tidak seperti yang dia bayangkan, dia mulai merasa pemimpin ini tidak benar. Pokoknya semuanya tidak benar. Yang paling benar adalah dirinya sendiri. Hati-hati saudara. Itu hal-hal yang semakin membuat kita tidak mengalami freedom itu dalam kehidupan kita. Ya kan? Hati-hati dengan itu semua. Makanya siapa yang harusnya memimpin kehidupan kita? Siapa yang harusnya mengendalikan? Karena freedom bukan the absence of control, bukan tidak ada pengendalian, bukan tidak ada kontrol dalam hidup kita. Tapi freedom yang sejati itu harus dikontrol. Ada kontrol di dalamnya. Nah siapa yang harusnya mengontrol kehidupan kita? Yang pertama, Roh Kudus. Amin. Roh Kudus. Korintus, ini Paulus lagi yang tulis. Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada? Di situ ada? Kemerdekaan. Ada kemerdekaan saudara. Iya kan? Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, siapa yang harusnya kontrol hidup kita? Roh Kudus. Harus melibatkan Roh Kudus. Setiap pagi kami berangkat sekolah, kami berangkat ke tempat bekerja, kami berdoa, Tuhan berkati sepanjang hari ini. Libatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu roh yang menolong, roh yang memimpin, roh yang menginsyafkan kita. Roh yang membawa kita selalu mengingat bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Amin saudara. Roh Kudus harus memimpin kehidupan yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saudara saya percaya kehidupan yang mencerminkan kemuliaan Tuhan itu bukan kehidupan yang sakarepe dhewe. Bukan kehidupan yang sembarangan. Makanya hidupnya akan berguna. Amin saudara. Roh Kudus yang menuntun. Coba ingat saudara. Buah roh, saudara kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan. Saudara semua buah roh waktu keluar dalam hidup kita. Saudara setuju enggak? Itu akan membangun kehidupan orang-orang di sekitar kita. Amin. Berguna saudara. Waktu hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi bukan karena enggak dikontrol sembarangan semau kita sendiri. Enggak, izinkan Roh Kudus. Dengan muka yang enggak berselubung. Artinya apa? Orang itu akan merasakan keberadaan kita itu jadi berkat buat mereka. Keberadaan kita itu menguatkan mereka. Keberadaan kita itu menginspirasi mereka. Kadang mereka bisa lelah, bisa capek. Ya kan? Tapi ketika mereka melihat kehidupan kita, jangan sampai orang melihat kehidupan kita itu tambah kesel aku ndelok kamu itu ya ampun, tambah enggak gitu saudara ya. Ayo buat orang-orang di sekitar kita melihat kita itu ada kemuliaan. Yang mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang enggak berselubung. Mereka melihat kita dan mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda dari kehidupan kita. Karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Yang kedua dipimpin oleh apa? Ada yang namanya kebenaran, yaitu apa? Firman Tuhan. Amin, saudara. Makanya baca firman Tuhan tadi Bu Li berdoa buat anak-anak. Supaya mereka setiap hari membaca firman. Nah itu enggak cuma buat anak-anak saudara ya. Buat kita yang sudah enggak anak-anak ini apalagi.
Iya kan? Apalagi buat orang tua yang harus mengajarkan kepada anak-anak tentang Tuhan, tentang Kristus. Baca firman Tuhan setiap hari. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, saudara. Itu the true freedom, kemerdekaan yang sejati. Waktu kita berjalan dalam tuntunan firman Tuhan. Dan orang yang berjalan dalam tuntunan firman Tuhan jelas di situ dikatakan kamu muridku. Amin. Banyak kita gampang sekali ngomong, wah aku ini murid Kristus. Murid Kristus itu bukan cuma sekedar rajin ke gereja. Enggak. Itu saudara, melakukan firman. Tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi perjalanan kehidupannya saudara, ya tadi Pak Arifin di Suara Gembala, saudara, tidak memisahkan antara kerohanian itu dengan kehidupan sehari-hari. Amin. Pak Arifin bilang itu saudara. Artinya apa? Dalam kehidupan sehari-hari kita ini saudara, sebagai apapun kita, tuntunan firman Tuhan harus berjalan. Amin. Cara kita ngerespon orang lain, tuntunan firman Tuhan. Maka itu yang akan memerdekakan kamu. Ya kan? Jadi dua hal ini. Freedom is not the absence of control atau kendali, saudara. Dua hal ini, saudara, walau roh Tuhan, roh kudus, dan kebenaran mengendalikan kehidupan kita, maka kehidupan kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah ini connect dengan bulan ini kita bicara kesolehan, saudara ya. Bicara hidup soleh, hidup saleh, saudara, hidup sebagai murid Kristus, ya kan? Dan kehidupan yang berguna buat pertumbuhan rohani. Kita sendiri akan bertumbuh kalau Roh Kudus memimpin kita. Kita sendiri akan bertumbuh kalau firman itu menuntun kita. Mungkin kita tetap mengalami hal yang gak enak. Mungkin kita tetap mengalami hal yang gak nyaman. Tetapi dalam tuntunan Roh Kudus dan kebenaran itulah kita akan semakin mengalami Tuhan. Dan di situ kita bertumbuh, berguna hidup kita. Dan kehidupan kita enggak diperhamba oleh hal-hal yang membuat hidup kita semakin jauh dari Tuhan. Enggak, Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan pasti menuntun kita semakin mengalami Tuhan, semakin dituntun oleh Tuhan. Amin saudara. Semakin dekat sama Tuhan saudara. Yuk renungkan sebentar sebelum saya masuk ke poin selanjutnya. Renungkan sebentar siapa atau apa yang sedang memimpin kehidupan kita. Emosi yang meluap-luap, rasa sakit pahit yang kita alami, rasa benci sama pemimpin kita, di kantor, di manapun sudah berada, sudah bekerja sebagai apapun, gak seneng aku. Saudara dituntun oleh apa? Saudara dikontrol oleh apa yang sedang membawa kehidupan saudara? Renungkan sebentar, saudara. Jangan-jangan ke gereja jalan terus, baca firman sih jalan terus, tapi hidupnya masih dipimpin dengan hal-hal yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Saudara, apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam kemerdekaan? Apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam the true freedom? Saya berikan sebuah gambar, saudara, yaitu tentang freedom line. Saudara, di gambar ini, saudara, garis kuning itu yang miring di situ ya, itu garis freedom, saudara. Sebenarnya the true freedom itu adalah waktu kita, ya, ada kondisi di atas dari garis miring itu kondisi yang dikontrol oleh orang lain, oleh sekitar kita, oleh keadaan sekitar kita, oleh pemikiran-pemikiran kita sendiri, oleh pengertian kita sendiri, oleh hal-hal yang tadi saya sebutkan di depan. Ya kan? Nah, waktu dalam tanda kutip kehidupan kita seperti itu. Sejak lahir tadi saya kasih contoh ya. Sejak lahir kita self controlnya belum bisa. Nangis saja, ngompol-ngompol aja gitu kan. Ya dia nggak bisa ngontrol dirinya sendiri, saudara. Masih lahir, baru lahir. Tetapi seiring berjalannya waktu, saudara, porsi yang namanya self control itu harus naik. Yang setuju katakan amin? Harus naik, mulai bisa ngontrol, oke, mulai bisa nulis, ya kan, makanya ada pensil segitiga, ya toh, supaya posisi tangan kalau nulis bisa ditoto, kemudian itu belajar ngontrol, belajar motorik, self controlnya dilatih, saudara, semakin besar, saudara, self controlnya porsinya harus semakin besar.
Sebaliknya saudara, controlled by others-nya itu harus semakin kecil. Orang bisa memperlakukan kita seperti apapun, keputusan yang keluar dari hidup kita tetap bukan dikontrol oleh orang lain. Bukan dikontrol oleh keadaan kita. Dikontrol oleh self-control. Dan jangan lupa, buah Roh Kudus yang terakhir itu disebut dengan pengendalian diri. Amin. So, kalau self-control punya porsi yang lebih besar, itu artinya Roh Kudus mengambil alih hidup kita. Firman Tuhan mengambil alih hidup kita. Nah, disitulah yang namanya maturity, saudara, terjadi. Amin. Amin, saudara. Jadi kontrol hidup saudara, saudara jangan kasih kontrol kepada orang lain. Jangan kasih kontrol hidup saudara kepada kondisi yang sedang terjadi. Karena percayalah begini, kita nggak bisa ngontrol apa yang orang katakan kepada kita. Kita nggak bisa ngontrol apa yang orang lakukan kepada kita. Kita nggak bisa ngontrol apa yang orang ngomong tentang kita, nggak bisa. Tetapi yang kita bisa kontrol adalah bagaimana kita meresponinya. Amin. Bagaimana kita mengontrol diri kita. Self control harus ngambil porsi yang besar. Kita nggak bisa ngusir burung, nggak bisa ngelarang burung. Maaf, ini statementnya Rockman saya pinjem. Kita nggak bisa ngelarang burung buang kotoran di atas kepala kita. Tiba-tiba plek gitu aja saudara. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita bisa menjaga, ya kan? Dibersihkan kepala kita. Kita bisa meresponinya semuanya dengan baik, dengan kebenaran. Amin. Nah, saudara, dari pengertian ini maka freedom yang sejati itu. Saya akan menjalani hidup saya dengan the true freedom. Kalau saya bisa mengontrol hidup saya. Kalau saya bisa mengizinkan Roh Kudus ada penguasaan diri yang baik dalam hidup saya. Sehingga orang mau memperlakukan saya seperti apapun, saya tetap lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Nah, hal ini sudah menuntun kita kepada poin yang kedua. Karena the true freedom, dari lahir dipimpin kepada maturity, sampai akhirnya ada freedom di sana, butuh self control. Maka saudara, the true freedom is freedom grows with maturity. Jadi saudara, seiring berjalannya waktu, saudara semakin belajar meresponi semuanya dengan dewasa. Enggak yang meledak-ledak, enggak yang reaktif, enggak yang sumbu pendek, enggak yang moody. Saudara tahu moody ya? Bukan Moody Kusnaidi, bukan moody itu gampang moodnya, gampang balik, gampang pindah, moody saudara. Saudara kita enggak dipimpin oleh itu semua. Tapi perjalanan kehidupan kita, saudara, menuju kepada maturity. Semakin kita dewasa, semakin kita akan hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Amin. Kita semakin hidup dalam the true freedom. Jadi freedom itu sejalan atau bertumbuh seiring dengan perjalanan kita kepada kedewasaan. Semakin besar porsi self control tadi kan dalam grafik yang saya tunjukkan. Semakin besar porsi self control kita menunjukkan kedewasaan kita. Sebab semakin besar porsi self control dalam hidup kita, kita akan merespon kondisi, kita akan merespon orang lain di sekitar kita. Itu dalam kedewasaan. Enggak kayak kanak-kanak gitu ya. Kita enggak bisa mengendalikan orang lain, tapi yang kita bisa kendalikan respon kita terhadap orang lain, saudara. Amin. Saudara, saya nggak ngerti saudara dalam kondisi seperti apa, saudara menghadapi orang seperti apa, tapi mari kita renungkan sebentar. Apakah kita meresponi segala sesuatu dengan dewasa? Salah satu ciri ketidakdewasaan adalah waktu meresponi segala sesuatu yang tidak ideal, tidak seperti yang kita harapkan, itu dengan begitu mudah cari yang hitam-hitam. Bukan yang baju hitam, tapi yang kambing hitam itu. Nyala-nyalain. Ini satu kali saudara murid-murid Yesus. Ketika Tuhan izinkan kita ada dalam sebuah keadaan, saudara percaya enggak? Sebenarnya Tuhan sedang mempercayakan kita untuk bisa menang.
untuk bisa bertanggung jawab, untuk bisa merespon dengan dewasa keadaan tersebut. Amin. Oh, Tuhan izinkan kita ngelewati itu kok. Dan saudara, sedikit saya singgung sebelum saya masuk ke murid-murid Yesus ya. Sedikit saya singgung, waktu saya merenungkan penciptaan saudara. Kenapa manusia diciptakan pada hari yang ke-6? Kenapa kok manusia diciptakan hari yang ke-6? Hari ke-7 istirahat, sabat. Ya, manusia hari ke-6, kenapa? Kok enggak hari pertama sudah diciptakan? Kan manusia ini ciptaan yang paling baik, serupa, segambar. So, pernah enggak memikirkan, kenapa kok diciptakan yang enggak hari pertama? Kenapa kok hari ke-6? Saudara, kalau diciptakan pada hari pertama, terus mau ditaruh mana manusianya? Iya kan? Kan bumi masih belum berbentuk, masih gelap gulita, makanya hari pertama diciptakanlah terang, let there be light, begitu kan. Saudara, semuanya ditoto dulu sama Tuhan, setuju? Ditoto dulu, dipisahkan air dengan darat, saudara. Ya kan, dipisahkan, muncullah tanaman dulu. Loh kok tanaman dulu, ndak hewan dulu. Lah kalau hewan dulu yang diciptakan, terus hewan ini makan opo? Saudara, semuanya ditoto sama Tuhan. Setelah setelah tumbuhan muncul baru hewan diciptakan, saudara kan. Supaya apa? Hewan bisa makan tumbuhan, begitu kan. Tumbuhan diciptakan ketika dunia sudah terbentuk teratur. Kenapa? Tumbuhan butuh makanan dari bumi dan sebagainya. Saudara, ketika semuanya ditoto sama Tuhan sudah baik, maka diciptakannya lah Adam. Ya kan? Adam diciptakan, ditaruh di taman situ, di taman untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 2 ayat yang ke-5. Saudara, ditaruh Adam. Saudara sadar enggak? Kenapa Tuhan kenapa Adam ditaruh di situ? Karena semuanya sudah disiapkan oleh Tuhan. Untuk dia bisa melakukan bagiannya dengan baik. Amin. Saudara setuju enggak? Saudara dalam kondisi apapun sekarang. Saudara, Tuhan sudah mempersiapkan saudara untuk saudara bisa menang, bisa bertanggung jawab, bisa merespon dewasa untuk setiap kondisi yang terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Nah, satu kali murid-murid, saudara, murid-murid itu di dalam Markus 4 ayat 37 sampai 38, saudara, murid-murid sedang berlayar, saudara, mengamuklah taufan. Dan sangat dahsyat, taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke perahu. Waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Saudara tahu kejadian ini ya? Mungkin saudara sering baca dalam perjanjian baru, Markus katakan itu. Yesus tidur di buritan di sebuah tilam. Para murid membangunkan dia dan berkata, saudara bayangkan kalau ini, guru, kok enggak peduli tak guru? Kalau kami binasa. Ini angin taufan gak karuan. Guru, bayangkan saudara ini wong Surabaya yang datang kepada Yesus. Tuhan Yesus ya apa sih Tuhan gitu kan. Seolah-olah ada dalam tanda kutip tendensi nyalahkan Tuhan. Tuhan ya apa sih? Kok gak peduli? Kita ini mau mati. Taufan yang begitu ngamuk dan sebagainya. Saudara renungkan sebentar, kenapa Yesus bisa tidur? Memang dalam keilahiannya, saudara, dalam keilahiannya, enggak ada kondisi apapun di dunia yang membuat Yesus enggak bisa damai sejahtera. Setuju ya? Makanya Yesus bisa tidur, saudara. Iya, beberapa sempat ikut Dui Natur Kristus ya, pelatihan. Di situ kita diajari, memang naturnya ada keilahiannya, tapi ada kemanusiaannya. Tapi Yesus bisa tidur, saudara. Salah satu hal, saudara. Kenapa Yesus bisa tidur? Yesus percaya murid-muridnya bisa mengatasi topan itu. Kenapa itu saudara? Karena Tuhan menyertai mereka. Tuhan mempercayai mereka. Mereka bisa mengatasi itulah. Cuman begini, mereka lebih sibuk untuk akhirnya apa? Menyalahkan Tuhan. Tuhan, guru, tidak peduli kalau kita binasa. Ya, saudara, bayangkan itu kata-katanya. Saudara, berapa banyak kita tidak meresponi dengan dewasa apa yang sedang terjadi. Tetapi kita justru menyalahkan. Ih gara-gara iku loh, gara-gara iki loh.
Gara-gara bapak ini, gara-gara ibu ini, gara-gara. Iku sing golek gara-gara iku anjene iku. Ya kan? Itu sama kayak Adam waktu jatuh dalam dosa. Adam kamu makan. Hawa iki loh Tuhan. Hawa iki loh. Wah kamu makan wah. Ular iki loh Tuhan. Semuanya disalahkan saudara. Makanya begini, saudara kalau kita sedang menghadapi situasi, sedang menghadapi kondisi dalam kehidupan kita. Saudara sadarkah kita perlu menyadarkan diri kita. Bahwa kalau Tuhan izinkan saya mengalami hal ini. Maka Tuhan sedang percaya bahwa saya bisa mengatasinya dengan baik. Amin. Saya bisa meresponinya dengan baik. Saya bisa meresponi secara dewasa. Saya bisa bertanggung jawab. Saya bisa menang atas kondisi yang sedang terjadi. Amin, saudara. Ayo kita belajar percaya. Jangan kesusu menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Wah ini gara-gara, ini gara-gara. Kebanyakan kita masih seperti itu. Sehingga saudara kita tidak menghidupi the true freedom itu dalam kehidupan kita. Yuk renungkan. Apakah kita sedang menyalahkan keadaan hari-hari ini? Ayo renungkan sebentar saudara, apakah kita sedang menyalahkan orang lain hari-hari ini? Ya kan, suami istri bisa bertengkar. Itu salah bojoku pak. Podo bojone yang ngomong, salah bojoku pak. Lah iki sing salah sopo. Podo salah ya toh. Bahkan menyalahkan Tuhan, ini loh Tuhan gara-gara. Gara-gara Tuhan sih naruh Hawa. Makanya aku makan buahnya, itu kan gara-gara Tuhan. Saudara, apakah kita sedang menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, atau kita sedang menyalahkan Tuhan bahkan dalam hidup kita? Ayo, kita jalani hidup the true freedom. Amin. Sejalan kita meresponi semuanya dengan dewasa. Berdiri sebagai orang dewasa, self control. Jangan lepas kendali, saudara. Ya kan? Ayo kita belajar bersama-sama. Saya tutup dengan satu kisah, saudara. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Saudara kalau baca satu perikop itu, saudara, di Gunung Horeb, ya, Elia pergi, saudara. Itu kejadiannya setelah dia dengan sangat luar biasa membunuh 450 Nabi Baal. Ya, ada kontes waktu itu. Ayo, kamu persembahan. Wis minta api dari Baal Mua, mereka mulai melukai diri dan sebagainya. Enggak ada api yang turun. Tapi Elia berhasil. Api dari surga turun, ya. Mezbahnya dibakar, ya. Ada api yang turun dan setelah itu dia menyembelih tidak satu pun, ya. Menyembelih 450 Nabi Baal. Nah, saudara setelah kejadian itu tiba-tiba saudara setelah hal yang waduh, saudara bayangkan kalau kita jadi Elia, menyembelih 405, enggak satu orang pun dibiarkan lolos, Alkitab bilang itu saudara. Tapi setelah itu dia mendengar kata-katanya, Mak, saudara, Ratu Isabel ngomong, tak bunuh kamu akan diperlakukan yang sama. Saudara ayat 3 menulis, maka apa? Takutlah dia. Ini enggak bisa cuma sekedar, maka takutlah dia, enggak bisa. Maka takutlah dia, saudara. Dia keweden bahasa Jerman. Saudara. Takutlah dia bangkit. Saking takutnya sampai dia bangkit, bukan bangkit untuk menghadapi. Enggak, takut akhirnya lari, pergi menyelamatkan nyawanya. Ayat 4, saudara lanjut. Saya tampilkan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ayat yang keempat, di sana dikatakan, duduklah Elia di bawah pohon yang pendek. Lalu dia berkata, maaf berkata ya, bukan berkati ya. Berkata, aku sudah tidak tahan lagi. Aku pengen mati saja. Ambillah nyawaku sekarang Tuhan, karena bagiku hidup tidak lebih baik daripada terbaring mati bersama nenek moyangku. Wis aku tak mati ya Tuhan. Wis ketakutan. Saudara, Elia setelah dia membunuh 450 Nabi Baal itu. Bayangkan dia menghadapi 450, enggak takut ya. Dia percaya kepada Tuhan. Bahkan itu paritnya itu sampai dipenuhi dengan air, 3 boyong, saudara. Itu sampai 3 kali dikasih air. Api turun, saudara. Tiba-tiba dia mendengar perkataan Ratu Isabel. Dia ketakutan.
Sampai dia dia mengambil pilihan, aku tak mati ya wis. Tuhan wis, mari. Wis Tuhan, tak mati ya. Gitu. Saudara kadang ya Nabi Elia ini sudah menghadapi tekanan dalam Ratu Isabel yang dialami, saudara. Dia akhirnya menyerahkan kendali itu ke Ratu Isabel. Hingga akhirnya Elia menyerah dengan kehidupannya. Tuhan, mending aku tak mati ya. Saudara, kita perlu sadari bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa di udara. Ya kan? Dan iblis, yaitu iblis, itu paling suka. Kesukaannya iblis adalah mencari celah yang kecil, ya kan? Seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari celah yang kecil. Dan iblis tidak butuh celah yang besar, celah kecil aja. Dia bisa masuk dalam kehidupan kita, memporak-porandakan kehidupan kita. Itu yang Elia alami. Takut ya, ada celah kecil aja. Iblis masuk, saudara. Terus menghewek-hewek, menghancurkan Elia, saudara. Sampai dia mau, aku tak mati ya, nyerah dengan apa yang dia alami. Saudara, iblis paling suka dengan orang-orang yang nyerah itu. Dengan orang-orang yang berhenti, selesai. Aku tak mati aja. Saudara sadari peperangan kita itu lawan itu, saudara. Dan celah kecil aja. Akan berbeda, saudara. Ketika tekanan bisa datang, kondisi bisa datang, dan kita meresponinya dengan dua hal yang tadi. Roh Kudus pegang kendali, kebenaran firman pegang kendali, dan kita meresponi semuanya secara dewasa. Amin. Makanya ketika itu saudara, kisah Elia dilanjutkan dengan walking in godliness. Belum selesai saya, multimedia, PowerPoint saya. Dilanjutkan dengan ayat yang ke-8 saudara. Kelanjutan kisah Elia itu ayat 8, dia sampai dibangunkan. Ya itu dia, dibangunkan sama Tuhan 2 kali dibangunkan. El, tangi El, bangun El, makan. Dicepakkan sudah, disediakan makanan. Ya kan? Ikan roti bakar atau apa gitu. Dia makan 2 kali, dia tidur lagi. Lalu dibangunin lagi, makan lagi saudara. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum dan oleh kekuatan makanan itu, 2 kali dibangunkan untuk makan, oleh kekuatan makanan itu dia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, di gunung Horeb. Saudara hari ini saya nggak ngerti kondisi saudara, tetapi saya berdoa malam ini saudara dengar firman Tuhan ini, the true freedom ini saudara. Ini menjadi momen seperti Allah sedang membangunkan kita untuk kita makan. Amin. Ayo makan. Makan. Sehingga apa? Kita beroleh kekuatan yang baru untuk kita berjalan saudara. 40 hari 40 malam. Jangan diartikan bahwa mari ngono tak melok gerak jalan Mojokerto Surabaya. Enggak, bukan itu artinya. Saudara, tetapi saudara kehidupan kita masih panjang di depan. Rencana Tuhan masih besar di depan kita. Kita melanjutkan karya Tuhan. Kita melanjutkan rencana Tuhan. Amin saudara. Jangan menyerah dengan kehidupan ini. Jangan izinkan orang lain, kondisi sekitar kita mengambil alih kehidupan kita. Amin. Nikmati the true freedom, saudara. Saya undang worship leader, pemain musik, untuk boleh maju ke depan. Ayo kita belajar miliki the true freedom. Bukan berarti hidup kita nggak dikendalikan. Enggak, kita harus mengendalikan. Ya, not the absence of control. Tapi berikan kontrol hidup kita itu kepada pribadi yang benar. Roh Kudus. Mari berikan kebenaran itu yang memimpin kehidupan kita. Amin. Dan yang kedua saudara, grow with maturity. Bangsa kita pun sedang menuju menjadi bangsa yang dewasa. Meresponi segala keadaan dengan lebih baik. Mari tarik itu dalam kehidupan kita. Ayo berjalan dalam the true freedom, saudara. Jangan izinkan kontrol hidup kita dipegang oleh orang lain, oleh kondisi sekitar kita. Biarkan Roh Kudus memegang kita, kebenaran firman Tuhan memegang kita, dan mari responi segala sesuatu dalam kedewasaan. Saya undang semua bangkit berdiri.